Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita mau gali satu ide penting nih dari materi yang Anda bagikan. Iya, Fokusnya di bab 9 dari The Millionaire Fastlane iya. tentang akuntabilitas kekayaan. Topik yang menarik. Betul. Kita sering ya dengar soal tanggung jawab, tapi sumber ini bilang kuncinya itu justru akuntabilitas. Nah, kita coba bedah deh, apa sih maksudnya? Iya, betul. Yang paling dasar mungkin ya di sini itu bedanya antara sekedar oke kita akui salah setelah kejadian sama benar-benar pegang kendali sebelum kita ambil keputusan finansial. Itu soal mentalitas. Jadi penumpang aja, pasrah, atau kita yang jadi pengemudi aktif. Penumpang dan pengemudi. Itu metafora utamanya ya di bab ini. Persis. Buku ini kan pakai istilah hitchhiker tuh, penumpang. Yang, yaitu tadi, nyerahin setir finansialnya ke orang lain. Akibatnya, Ujung-ujungnya jadi korban, katanya. Ada konsep hukum korban juga yang menarik. Anda tuh nggak bisa jadi korban kalau nggak sadar atau nggak sadar ya, ngasih kuasa ke orang lain. masuk akal? Contohnya kayak, mungkin percaya gitu aja ke penasihat keuangan tanpa kita cek-cek dulu. Bisa jadi, bisa banget. Dan buku ini bilang, itu bukan cuma, sial apes, bukan. Tapi, Tapi itu cerminan dari, yaitu, kurangi akuntabilitas kita sendiri. oke. Nah ini berarti nyambung ke perbedaan yang tadi ya. Tanggung jawab versus akuntabilitas. Sering ketukar nih kayaknya. Banget, sering banget. Jadi gini, kalau tanggung jawab itu, ya kita mengakui peran kita setelah ada hasilnya. Mau bagus, mau jelek, kita terima. Oke, reaktif ya jatuhnya. Nah, tepat, reaktif. Tapi kalau akuntabilitas, ini level di atasnya lagi. Kita tuh memiliki pilihan kita sepenuhnya sebelum kita bertindak. Memiliki pilihan, maksudnya? Maksudnya, kita udah mikirin konsekuensinya, kita antisipasi, dan yang paling penting, kita siap belajar dari situ buat pilihan ke depan. Oke. Jadi bukan cuma, ya salah saya pas sudah kejadian. Bukan, lebih ke apa nih yang bisa saya kontrol dari awal biar hasilnya beda. Contoh yang di buku soal teman yang identitasnya dicuri itu kan? Iya. Pertanyaannya bukan cuma siapa sih malingnya, tapi juga, ada nggak langkah akuntabilitas pribadi yang kelewat? Mungkin kurang hati-hati, kurang riset soal keamanan data misalnya. Oh, jadi ada aspek proaktifnya ya, sangat kuat di situ. Betul. Ini juga nyambung ke fenomena sosial yang disorot buku ini. Soal rasa berhak, entitlement, Nah, itu dia. seolah-olah kita tuh, pantas dapat hasil bagus tanpa usaha yang sepadan. Iya, kayak merasa berhak hidup mewah, padahal utang di mana-mana. Atau, berhak dapat ganti rugi gede pas kecelakaan, padahal mungkin kita juga ada salahnya dikit. Atau maksa ambil KPR rumah yang jelas-jelas di luar jangkauan, tapi nuntut bunga super rendah. Nah, kutipan di buku ini nyelekit banget sih. Anda berhak mendapatkan apa yang telah atau belum Anda peroleh melalui tindakan Anda. Jelek ya? Iya, kayak nampar gitu. Ini semua balik ke tindakan kita. Dan akuntabilitas inilah seperti yang ditekankan di bab 9 yang naruh Anda lagi di kursi pengemudi. Oke, kembali jadi driver. Iya, fokusnya jadi geser, bukan lagi nyalahin, pasarnya lagi jelek, si itu sih, nasib, yang bikin kita stuck kan. Tapi fokus ke, oke, apa yang bisa saya kontrol? Pilihan saya apa? Ini yang mengubah perilaku ke depan. Jadi, ambil tanggung jawab itu penting, langkah awal, tapi nggak cukup ya? Nggak cukup. Akuntabilitas itu yang ngasih power buat ngarahin hasil di masa depan. Itu kendali yang sesungguhnya. Jadi, kalau ditarik benang merahnya dari bab 9 ini, intinya jelas ya, tanggung jawab itu fondasi, tapi akuntabilitas, sadar penuh sama pilihan kita sebelum bertindak, siap sama konsekuensinya, itu kunci buat pegang kendali finansial kita. Betul. Bukan cuma ngikut arus jadi penumpang. Lalu, apa nih artinya buat Anda para pendengar secara praktis? Pesan utamanya kayaknya gini, kendali sejati atas keuangan Anda itu datangnya bukan dari reaksi pasif aja, tapi dari akuntabilitas yang proaktif atas setiap pilihan. Yaitu tadi, jadi pengemudi bukan penumpang. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan ya buat Anda. Coba deh, lihat lagi perjalanan finansial Anda selama ini. Oke. Seberapa sering sih kecenderungannya itu nyalahin faktor luar, pasar lah, nasib buruk lah, orang lain lah. Cari kambing hitam ya. Dibandingkan
Coba telaah lagi pilihan-pilihan Anda sendiri dan sejauh mana Anda akuntabel dalam situasi itu. Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Iya kan? Nah, coba pikirkan pergeseran kecil apa aja nih menuju akuntabilitas yang lebih besar, sekecil apapun itu, yang bisa Anda mulai lakukan hari ini. Biar benar-benar Anda yang pegang kemudi finansial Anda.